Halo teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat website marketplace ya. Artinya di dalam web ini nanti orang lain bisa melakukan penjualan produk ya. Jadi mereka bisa daftar kemudian upload produknya gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Kita akan jelaskan dari halaman home ada section hero, section keunggulan toko seperti ini atau keunggulan marketplace, section produk terbaru, lalu kategori yang lainnya gitu ya, kategori produk dan section testimoni. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada namanya Pomola Store ya. Nah, berarti produk ini dimiliki oleh vendor yang bernama Pomola Store gitu ya. Nah, kemudian kalau di halaman toko ini menampilkan semua produk yang dimiliki ya, seperti ini. Kemudian ini adalah filter berdasarkan kategori, misalnya kategori celana, oke, atau kategori yang lainnya. Nah, akun ini untuk pendaftaran ya. Jadi nanti kalau mereka belum daftar, itu bisa melakukan pendaftaran sebagai vendor atau juga sebagai user biasa. Oke, nah di sini sebagai contoh teman-teman, nanti kalau dari dashboard admin ya atau pemilik web bisa melihat seperti ini ya. Salah satunya nanti mereka bisa melihat komisi yang didapat ya. Karena nanti marketplace ini bisa menggunakan sistem komisi ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat dari sisi sisi vendor teman-teman. Nah, mereka bisa melihat nih ya salah satunya ya yaitu penghasilan yang didapat, kemudian komisi untuk admin gitu ya atau pemilik web yang sudah dipotong. Kemudian mereka bisa mengupload produk di sini nanti ya. Nah, di sini ini produk-produk yang mereka miliki. Kemudian di bagian order ini dia bisa melihat siapa aja sih yang melakukan order gitu ya di sini. Kemudian misalnya di sini ada customer gitu ya. Jadi mereka juga bisa melihat customer yang sudah membeli produk. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk preview dari website marketplace yang akan kita buat. Dan teman-teman bisa langsung masuk ke bagian pertama ya, yaitu mengenai pembelian hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya, dengan sebuah bangunan, yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini misalnya eyangguntur.com, pomola.com, facebook.com, dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB, berarti teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita langsung melakukan pembelian hosting dan domain ya. Kita akan menggunakan layanan dari Pomola Host. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk linknya atau bisa langsung akses pomolahost.com. Nah, di sini hosting dari Pomola Host sendiri cocok untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat website ya. Sehingga nantinya di dalam proses praktik itu akan minim hambatan. Alasan di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pomola Host? Salah satunya ya, di sini ada gratis bantuan migrasi.
Jadi kalau teman-teman kedepannya ingin pindah ke layanan lain, nanti tim dari pengelola host siap bantu proses migrasinya ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa hosting ini tidak cocok untuk teman-teman ya. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang akan membuat website dengan skala besar, maka hosting ini tidak cocok ya. Misalnya untuk web dengan traffic tinggi atau toko online besar ya. Nah, di sini juga karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik dari segi traffic ataupun dari segi penyimpanan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman tinggal ke bagian menu beli hosting, lalu klik hosting pemula ya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya, ini penjelasan spesifikasinya. Pertama, misalnya kita bisa lihat di sini kita bisa buat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, lalu estimasi pengunjung per bulan atau visitor gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan 5 GB penyimpanan, gratis domain MyID. Kemudian misalnya di sini ada 2 GB RAM ya, dan yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah best practice. Nah, best practice ini adalah website-website yang pernah kami tes secara langsung dengan menggunakan hosting pemula host ya. Misalnya landing page, community profile, kelas online, sampai ke toko online digital ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini nanti klik lanjut ke pembelian ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Karena ini contoh, misalnya saya masukkan nama pemula tutorial gitu ya. Lalu masukkan alamat email aktif ya. Nah, setelah itu klik dapatkan link pembelian. Oke, di sini nanti bisa dicek ya emailnya. Nah, sekarang kita coba cek email ya. Nah, di sini ya teman-teman di tab promosi dari pemula host. Kita klik aja. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan ya, misalnya pemula web gitu ya. Nah, untuk ekstensi yang tersedia saat ini baru MyID ya. Oke, jadi pilih MyID aja. Nah, di sini kita coba cek aja. Nah, masih available atau tersedia, teman-teman tinggal klik add. Setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, teman-teman bisa baca lagi, misalnya seperti jumlah penyimpanan, bandwidth, website yang bisa dibuat, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk billing, teman-teman bisa pilih ya, mau bayar per bulan atau per tahun ya. Nah, nanti kalau per tahun, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya, nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau pilih paket per bulan, ya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih per tahun ya, dan gratis domain pastinya. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Di sini harganya, klik continue. Nah, kemudian teman-teman centang di sini DNS manajemennya, lalu klik continue. Oke, sekarang di sini adalah untuk produknya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah hostingnya, dan di sini domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kode kupon, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, itu ada kode kupon sebesar 50% ya, tapi hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama, dan itu untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal input kode kupon di sini. Tapi misalnya nanti kode kuponnya tidak bisa digunakan, teman-teman bisa input kode kupon pemula ya untuk mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal diinput aja di sini kode kuponnya, tinggal diklik validasi kode. Nah, maka nanti harganya di sini berkurang ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove aja teman-teman kode kuponnya. Oke, selanjutnya teman-teman nanti tinggal check out di sini ya. Oke, teman-teman, di bagian billing ini teman-teman wajib mengisi untuk data yang valid ya, dan data yang asli maksudnya. Contoh ya, nama ya, nama lengkap teman-teman isi di sini. Karena ini hanya contoh, saya masukkan misalnya pemula. Nah, kemudian untuk email, isi email aktif ya, teman-teman.
Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon yang aktif. Nah, kemudian untuk company name, kalau teman-teman untuk individu ini tidak diisi, tidak masalah. Tapi kalau untuk perusahaan diisi ya. Nah, kemudian untuk alamat, silahkan masukkan alamat teman-teman ya, atau alamat kantor atau yang lainnya. Nah, misalnya Jakarta Selatan gitu. Kemudian kotanya, kota teman-teman tinggal, misalnya Jakarta. Oke, lalu misalnya di sini state ya, atau untuk provinsinya, misalnya DKI Jakarta, lalu kode posnya ya. Nah, gini. Kemudian pastikan di sini pilih Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menemukan pemula ya? Nah, klik aja. Misalnya teman-teman tahu dari TikTok atau tahu dari Facebook, silakan dipilih ya. Misalnya dari YouTube ya. Nah, kemudian di sini untuk password, teman-teman bisa input manual atau generate ya. Di sini saya akan coba copy. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada metode pembayaran QRIS atau KRIS ya, teman-teman. Itu mungkin lebih mudah, jadi teman-teman bisa pilih aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya ya, misalnya pakai BNI Virtual Account. Silahkan diklik. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Setelah itu tinggal di checklist aja di sini. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik complete order di sini ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya dari pemula host. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah totalnya yang harus teman-teman bayarkan. Lalu ini metode pembayarannya. Nah, ini adalah virtual account number-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah lakukan pembayaran, teman-teman bisa cek di sini, cek transaksinya ya. Apakah masih pending atau sudah selesai ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa kembali di sini, kembali aja ya teman-teman. Misalnya sudah bayar ya. Di sini saya tidak contohkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari pemula host. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah, nanti teman-teman kalau diarahkan ke halaman invoice seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini ya, klik back to client area. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini member area teman-teman, dan kalau sudah terbayar maka nanti statusnya di sini menjadi paid ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan beberapa email ya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email ya seperti ini. Ini nanti akan dikirim secara berkala ya. Pertama, silahkan cek email yang berisi email address verifikasi ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman verify email dulu, verify your email address. Nah, nanti tampilannya sih nggak seperti ini ya. Ini karena saya sebelumnya pernah verifikasi. Nah, setelah diklik, nanti terverifikasi di sini, kembali lagi. Nah, satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau email ini belum ada, ditunggu aja ya. Yaitu verifikasi nama domain, tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal klik di sini URL yaitu verify your domain name. Nah, maka nanti akan diarahkan ke verifikasi dari domainnya ya. Nah, tampilannya nanti sih nggak seperti ini ya, karena ini sebelumnya saya sudah verifikasi. Oke, nah nanti kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini bahwa domain sudah berhasil aktif. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Pemula Host. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL. Jadi nanti kalau teman-teman belum login, silakan ke Pemula Host, masuk aja di sini ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal klik di bagian service ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik layanan yang dimiliki di sini. Lalu teman-teman login ke cPanel di sini ya. Nah, apabila teman-teman tidak diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin di sini ada notifikasi error atau yang lainnya, teman-teman tinggal cek aja di bagian menu atas ini. Ya, diklik. Kemudian teman-teman klik di bagian email history. Nah, nanti silakan aja klik di bagian informasi akun hosting ini, silahkan diklik. Scroll ke bawah.
Nah, di sini ada username dan password ya. Nah, ini untuk login ke cPanel-nya. Jadi caranya, teman-teman pastikan ingat ini ya. Nah, di sini saya sudah buka tab baru ya, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah ketika nama domain di sini ya, nama domain teman-teman, lalu tambahkan slash cPanel gitu ya di belakangnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi username dan passwordnya ya. Nah, lalu tinggal klik login. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara loginnya. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke sini tadi ya. Oke, nah kita akan install SSL. Teman-teman cari aja di sini namanya SSL. Nah, ini ya SSL atau TLS status, silahkan diklik. Lalu di sini, jika domain teman-teman sudah berwarna hijau, itu tidak perlu diinstal lagi ya. Biasanya sudah terinstall, tapi kalau masih merah, tinggal centang di sini, lalu run auto SSL. Biasanya kalau warna merah, domainnya itu belum diinstal. Belum diinstal SSL-nya ya. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Mungkin perlu waktu 2-3 menitan ya. Jadi kita tunggu dulu di sini notifikasinya. Nah, di sini sudah selesai ya. Tinggal merefresh ya webnya. Nah, pastikan nanti domainnya sudah terinstall ya. Kalau belum, teman-teman, maksudnya kalau belum terinstall, teman-teman tinggal klik lagi di sini dan ulangi lagi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian instalasi SSL-nya ya. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi SSL, di sini teman-teman cari aja Softaculous ya. SOFT seperti ini. Nah, ini Softaculous Apps Installer, diklik ya. Dimana kita akan melakukan instalasi WordPress. Di bagian WordPress ini klik install. Kemudian teman-teman di sini pastikan pilih HTTPS ya. Pilih nama domainnya. Bagian directory dikosongkan, lalu pilih versi WordPress terbaru. Dan di sini kita klik quick install ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian admin akun ini teman-teman silahkan masukkan username yang akan digunakan ya. Kemudian passwordnya ya. Nah, ini teman-teman harus ingat karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web ya. Silahkan disimpan dulu. Lalu untuk email bebas ya. Kalau mau pakai email Gmail boleh, email domain seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal klik install di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah sukses ya. Sekarang tinggal kita klik nama domainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan tetapi, kalau tampilannya belum seperti ini, kemungkinan besar kalau teman-teman baru beli hosting dan domainnya, itu masih proses propagasi ya. Jadi, teman-teman bisa cek aja menggunakan DNS Checker. Nah, ini ya, dnschecker.org. Kemudian teman-teman bisa ketikkan nama domainnya di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih A di sini, lalu klik search. Pastikan domainnya di sini sudah berwarna hijau ya, seperti ini. Tapi kalau belum, silakan ditunggu beberapa saat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau teman-teman bisa kalau ingin lebih cepat, biasanya bisa ke setting ya di sini titik 3 ini. Lalu kita ke bagian setting. Nah, di sini ke bagian privacy and security. Ke bagian security. Scroll ke bawah. Kalau di bagian DNS belum aktif seperti ini, silakan aktifkan. Lalu DNS-nya biasanya default-nya adalah ini. Nanti teman-teman ubah aja ke Cloudflare 11 ini ya. Nah, setelah itu refresh kembali webnya. Tapi kalau belum bisa juga, silakan tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu, teman-teman untuk akses login ke dalam webnya, tinggal akses nama domain di sini. Tambahkan slash, wp, strip, atau dash, admin gini ya. Klik enter. Nah, nanti silahkan masukkan username tadi yang digunakan untuk menginstal WordPress dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik login. Nah, maka seperti ini ya saat ini untuk tampilan dashboard website teman-teman. Nah, nanti cPanel dan lainnya di close aja ya. Sisakan dashboard WordPress-nya saja. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melakukan perubahan judul situs ya. Ini kan my blog ya. Nah, teman-teman silakan ke bagian setting, lalu ke bagian general ya. Setting general. Nah, ini silakan diubah ya. Tagline dan juga site title-nya. Contoh di sini saya akan buat marketplace pemula misalnya ya. Nah, kemudian tagline-nya misalnya platform jualan online misalnya ya. Ini contoh aja disesuaikan dengan
marketplace yang dibuat. Nah, seperti ini aja misalnya. Kemudian ke bawah dan save changes ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini sudah berubah ya. Kemudian kalau kita klik kanan di bagian visit site, open link in new tab. Nah, di sini ya. Ini judulnya juga sudah berubah. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan perubahan tema. Jadi teman-teman kembali ke dashboard webnya, kemudian ke bagian appearance dan ke bagian themes. Nah, di sini klik aja add theme ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari aja di sini ya Astra gitu ya. Tapi karena di sini muncul, saya langsung klik install ya. Ini temanya, klik install. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal klik activate ya. Nah, maka di sini untuk temanya sudah berhasil diinstal. Kemudian kalau teman-teman refresh di sini, nah maka sudah berubah seperti ini. Setelah melakukan perubahan tema, kita ke bagian dashboard web lagi, kita ke plugin dan add plugin, teman-teman. Ada beberapa plugin yang akan kita install ya. Nah, di sini teman-teman tinggal search plugin. Yang pertama kita cari namanya Elementor ya. Ini nanti untuk mendesain web kita, tampilan utamanya ya. Nah, ini teman-teman, kalau nggak muncul gambarnya, coba saya refresh lagi ya. Oke, di sini tinggal kita install Elementor Website Builder ya, nama pluginnya. Nah, ini tinggal klik activate ya. Oke, lalu ke add plugin lagi. Berikutnya adalah WooCommerce, ketikkan aja. Ini untuk sistem utama dari toko online-nya ya, seperti alur checkout dan yang lainnya. Nah, ini ya teman-teman tinggal install, lalu klik activate ya. Nah, di sini diarahkan ke halaman seperti ini, kita tinggal skip dulu ya. Nanti kita setting manual. Di sini silakan pilih lokasi toko teman-teman. Cari aja Indonesia. Nah, misalnya di daerah mana teman-teman tinggal gitu ya. Misalnya di Jawa Tengah, tinggal dipilih aja. Saya akan pilih ya misalnya Jawa Tengah aja ya, lalu klik di sini. Nah, gini ya. Oke, nah sekarang ke plugin lagi dan add plugin. Nah, di sini kita ketikkan aja namanya WCFM. Jadi ini nanti untuk sistem multi vendornya sebenarnya ada beberapa nanti dari WCFM ini teman-teman, ada sekitar 2 atau 3 plugin ya yang akan kita install. Nah, ini ya, kita coba cek aja di sini. Pertama ada WCFM Marketplace Multi Vendor, install. Kalau nggak salah sih 3 di atas ini ya, teman-teman ya, yang akan kita install ya. Nah, ini tinggal kita install juga yang ini, yang WCFM Front End Manager. Kita install dulu, nanti activate-nya nanti ya. Kemudian, nah ini yang sekarang yang membership ya. WCFM membership WooCommerce. Yang lainnya kayaknya sih nggak ada lagi ya. Oke, setelah itu kita coba activate dulu yang tengah ini teman-teman. Nah, di sini kita install WCFM core-nya ya, klik aja. Nah, ini kita akan lakukan settingan nanti, kita klik yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ke plugin dan install plugin ya. Kita coba lihat di sini, oh ternyata yang core-nya tadi sudah diaktifkan ya. Tadi kan kita install yang ini, nah yang ini sudah aktif ya. Nah, membership ini sepertinya sih nggak diperlukan ya, atau kita install juga deh, activate ya teman-teman. Jadi ada 3 plugin ya yang kita install. Oke, jadi itu aja untuk plugin yang kita perlukan di dalam pembuatan web marketplace ini. Berikutnya kita akan melakukan settingan WooCommerce. Jadi teman-teman ke WooCommerce dan ke bagian setting ya. Nah, di sini kita pilih country teman-teman ya, atau lokasi toko teman-teman. Cari aja, misalnya saya akan ubah menjadi DKI Jakarta gitu ya. Nah, gini. Kemudian di sini alamatnya silakan teman-teman input ya. Misalnya Jalan Raya Tebet gitu. Oke, kotanya Jakarta Selatan. Nah, kemudian postcode silakan diinput di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk lokasi, ini lokasi penjualannya kita jual ke Indonesia aja, spesifik ya. Lalu kita cari Indonesia. Ini juga sama. Kita cari Indonesia saja.
Ini ya, shipping lokasi dan spesifik country-nya Indonesia. Nah, setelah itu di sini kita tinggal save changes. Kemudian ke bagian payment ya. Nah, ini silahkan teman-teman atur metode pembayarannya. Di sini kita akan pilih metode pembayaran manual ya. Klik yang offline payment ini. Nah, kemudian direct bank transfer, klik enable. Kemudian klik manage. Nah, kemudian di sini kita atur di bagian akun name, add akun. Nah, ini kita pilih Indonesia ya. Oke, kemudian akun name-nya ini nama bank teman-teman atau nama teman-teman ya. Misalnya saya ketikkan aja admin web, lalu nama banknya misalnya BRI, lalu nomor rekeningnya ya, lalu tinggal save. Nah, setelah itu save changes. Kemudian di bagian integrasi, set visibility maksudnya. Nah, ini silahkan diatur ya. Saya akan buat live aja dan klik save changes. Oke, jadi itu aja. Mungkin di bagian sini sih teman-teman ya, di bagian akun privasi. Nah, ini kita pilih yang ini. Silakan teman-teman ikuti. Nah, saya akan atur di 4 ini ya. Oke, nah setelah itu kita klik save changes. Nah, seperti itu aja untuk settingan dari WooCommerce-nya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba melihat settingan, atau mungkin saya akan jelaskan aja sih ya teman-teman dari WCFM ini. Jadi teman-teman klik aja di atas ini ya WCFM-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di beberapa bagian ya. Oke, kita coba lihat dulu. Mungkin saya akan jelaskan secara sekilas ya untuk beberapa menu. Nah, ini media. Media ini nanti kita bisa hidden teman-teman. Artinya kalau misalnya secara default ya, vendor itu bisa melihat media dan artikel ini ya. Artikel ini untuk post. Nah, ini nanti kita hidden aja biar vendor nggak melihat bagian ini ya. Kemudian produk ini untuk menampilkan produk tentunya ya. Order ini untuk menampilkan data order. Withdraw ini kalau kita sebagai admin nanti bisa melihat siapa sih yang melakukan penarikan dana gitu ya. Kupon ini untuk ya kupon ya teman-teman pastinya. Untuk apa namanya, pembuatan kupon gitu. Store vendor, nah ini karena kita akses dari dashboard admin, jadi nanti vendor bisa melihat admin bisa melihat data-data vendor di sini ya. Customer, ini data customer nanti bisa dilihat di sini. Nah, membership ini nggak diperlukan sebenarnya teman-teman, tapi karena tadi kita install WCFM membership jadi muncul. Review untuk menampilkan review, refund untuk menampilkan customer yang melakukan refund, report, laporan, dan setting ya. Nah, di setting ini kita bisa lihat pertama di bagian dashboard. Nah, ini nanti kita bisa atur ya untuk logo vendornya, logo kita ya. Kemudian modul. Nah, ini kalau teman-teman ingin hidden media dan artikel, jadi ini modul kontrol untuk vendor ya. Jadi ini kita hidden aja. Jadi nanti menu ini nggak muncul ya di bagian vendor. Misalnya teman-teman juga tidak mengizinkan pembuatan kupon, berarti di hidden aja gitu ya. Mungkin saya akan hidden bagian artikel dan kita coba lihat dulu teman-teman. Katalog ya. Katalog ini kalau nggak salah vendor lain itu bisa menambahkan produk dari vendor yang lainnya gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Kalau kita hidden aja. Oh, sorry, ini add catalog store ya, ini ya. Add to my store catalog, other vendors produk catalog. Nah, ini dia bisa menambahkan. Oke, lalu apa lagi? Kita coba lihat lagi di sini. Yang lainnya sih saya biarkan default ya. Media. Nah, ini kita nggak usah izinkan ya. Jadi vendor nggak bisa lihat media. Oke, lalu kita save ya di sini. Oke, lalu marketplace setting. Nah, ini apakah vendor ketika melakukan pembuatan produk perlu di-approve dulu? Ya, kalau perlu di-approve centang aja di sini ya. Checklist gitu ya. Saya sih nggak perlu ya, teman-teman. Jadi saya biarkan default aja. Nah, ini settingan ini saya biarkan default semua, teman-teman. Tetapi ini adalah store default banner, teman-teman juga bisa atur. Jadi misalnya vendor nanti setelah mendaftar tidak melakukan settingan untuk bannernya, maka ini banner yang akan muncul dan ini logonya.
gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur dengan logo marketplace atau branding dari marketplace teman-teman boleh di sini ya. Nah, ini ukurannya gitu ya. Oke, lalu kemudian geolokasi ini biarkan default, order setting. Nah, komisi. Untuk komisi ini teman-teman bisa tentukan komisinya berapa gitu ya. Jadi mungkin komisinya adalah ke admin ya, jadi ke kita sebagai pemilik web. Lalu persentase ya, biasanya sih persentase. Misalnya kita menentukan 10%. Jadi setiap ada penjualan 10% uangnya itu akan masuk ke pemilik web. Itu boleh di sini ya. Nah, ini atau misalnya 5% silakan diatur, atau ada yang lainnya misalnya fix. Fix ini biasanya menggunakan apa namanya? Nilai fix ya, nilai tetap. Misalnya 10.000. Jadi walaupun produknya 1 juta ya harga komisinya 10.000, harga 50.000 komisinya 10.000. Nah, ini teman-teman bisa atur atau menggunakan sistem presentase mungkin yang adil ya. Nah, ini kita biarkan default dulu. Teks ini kalau ada pajak atau maksudnya ketika di sini nanti ada pajak ya untuk komisinya, silahkan. Saya biarkan default aja lalu save. Nah, kemudian withdraw setting ini untuk withdrawnya ya. Withdraw itu di sini ada manual, periodik, dan by order status. Periodik itu kalau nggak salah teman-teman cek aja ya, misalnya per berapa ya, misalnya per 7 hari, per 15 hari, atau yang lainnya. Atau menggunakan sistem manual, ya manual itu berarti kapanpun kalau ada pembayaran ya mereka bisa manual dengan misalnya minimum berapa dan ya minimumnya berapa gitu ya. Misalnya minimum penarikan 50.000. Jadi kalau dananya cuma 20.000 ya nggak bisa gitu ya. Atau kita biarkan default aja boleh. Nah, di sini saya biarkan default juga untuk statusnya ya. Oke, setelah itu kita tinggal save aja. Untuk di bagian payment setting ini juga saya biarkan default. Indonesia itu dia belum tersedia kalau yang otomatis ya teman-teman. Hanya ada bank atau PayPal. Jadi saya biarkan default. Shipping setting, nah ini nanti saya jelaskan tersendiri lagi. Mungkin di bagian akhir nanti teman-teman. Refund setting, ini juga saya biarkan default. Atau refund auto approve juga boleh ya. Atau refund by customer, jadi customer bisa melakukan refund langsung. Nah, mungkin saya biarkan default. Review setting, review auto approve, jadi tidak perlu dilihat oleh admin boleh, atau biarkan gini dulu, nanti dilihat dari admin. Kalau misalnya oke, baru di approve juga bisa ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Vendor registrasi, nah ini kalau kita hidden berarti nanti nggak muncul ya. Ini saya biarkan default aja. Email verifikasi ini saya biarkan default. Nah, ini untuk registrasi form fieldnya ya teman-teman. Jadi nanti apa aja yang diperlukan gitu ya. Misalnya first name, last name, username misalnya. Nah, misalnya saya akan checklist semua aja. Oke, mungkin ini dulu ya. Kemudian ini kalau ada tambahan lainnya, saya langsung simpan aja. Lalu di bagian store style, ini saya biarkan default. Teman-teman silakan pelajari ya. Oke sih, dashboard page juga. Ini saya biarkan default. Menu manager, biarkan default juga ya. Oke, di sini ada email setting. Nah, ini saya biarkan default, teman-teman silahkan cek aja. Kemudian coba kita ke bagian store policy. Nah, ini kalau teman-teman ingin memberikan settingannya ya, misalnya terkait dengan pengiriman, refund gitu ya, atau cancel gitu ya, atau pengembalian gitu ya, dan seterusnya, silakan input di sini. Ini kalau ada jam kerja, jadi silakan diatur di sini. Saya akan biarkan default ya, lalu tinggal kita save. Oke, itu aja ya teman-teman, penjelasan dan sedikit settingan dari dashboard kita ya, atau dari settingan marketplace.
Sekarang kita akan coba tes ya teman-teman untuk melakukan pendaftaran dari sisi vendor. Jadi kita akan coba tes settingannya ya. Di sini teman-teman bisa akses browser lain atau nanti klik di sini incognito window, di copy aja nama domain teman-teman ya. Nah, nanti di sini saya sudah buka ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya kayak gini, lalu kita ke vendor registrasi ya. Nah, di sini kita bisa input data-data yang diminta ya, teman-teman. Misalnya saya akan masukkan pemula store gitu ya, username ya. Username pemula store misalnya. Emailnya, lalu ini nama, first name, last name gitu ya. Lalu store name-nya, nama tokonya misalnya pemula store. Klik. Nah, nanti dia akan membuat permalingnya seperti ini ya. Jadi ini nama toko kita, nama domain /store dan pemula store di sini ya. Nah, ini alamatnya, silahkan teman-teman input. Kemudian country-nya pasti Indonesia, city atau town-nya misalnya Jakarta Selatan gitu ya. State-nya atau state untuk provinsi ya, DKI Jakarta. Nah, ini kode posnya silahkan teman-teman input aja di sini. Kemudian nomor teleponnya. Nah, kemudian kita bisa buat password teman-teman di sini. Silahkan di input. Lalu bisa dikonfirmasi passwordnya dan klik register. Oke, kita tunggu dulu. Nah, refresh. Nah, sekarang kita langsung diarahkan ke store setup. Nah, kita akan lakukan settingan nanti ya, teman-teman. Jadi kita klik aja di sini, not right now. Nah, kita akan diarahkan ke dalam dashboard seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman klik aja di bagian store manager dan nanti seperti ini. Nah, jadi ini adalah dashboard dari sisi vendor. Nah, kalau kita ingat, tadi kan seperti media atau artikel di sini sudah nggak ada ya, karena tadi kita hidden. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan pendaftarannya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita coba jelaskan teman-teman untuk settingan logo dan yang lainnya ya, untuk sisi vendor. Jadi kita masih akses di sisi vendor ya. Pertama, kita coba tes di sini ya, teman-teman klik aja. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke seperti ini, ke bagian avatar, klik aja. Nanti tinggal upload file ya. Di sini sih saya sudah siapkan teman-teman ya. Jadi saya tarik semua filenya. Mungkin saya pakai ini aja gitu ya. Lalu klik select. Nah, kemudian di sini password. Kalau teman-teman mau melakukan perubahan password. Nah, about us teman-teman bisa cari aja misalnya dari lorem ipsum gitu ya. Di sini saya coba copy dulu. Oke. Masukkan di sini ya. Nah, setelah itu klik save. Oke, kayak gini ya. Nah, kemudian kita coba ke setting, teman-teman. Nah, di sini ada di bagian store ya. Nah, ini store logo, klik aja. Nah, saya akan gunakan logo yang sudah diupload tadi. Lalu klik select. Kemudian store banner. Nah, saya akan pakai ini, lalu klik select. Nah, kalau teman-teman ingin lakukan yang lainnya, silahkan ya. Saya akan biarkan default. Nah, di sini untuk deskripsi tokonya, kalau teman-teman ingin input, silahkan ya. Oke, lalu, nah tadi kan teman-teman input data ya, kayak email dan yang lainnya. Nah, ini kalau mau di hidden boleh ya. Jadi biar mungkin nggak terganggu ya, karena privasi dan yang lainnya, silahkan di hidden. Kalau enggak, tinggal klik save aja. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh teman-teman di sini ya. Nah, kemudian ini toko kita. Coba kita klik di profile. Atau klik di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Klik di sini. Nah, kita diarahkan ke ke halaman toko kita. Jadi pemula store, ini logonya. Dan ini banner tadi ya, yang kita setting. Dan ini data-data seperti email dan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Untuk bagian melengkapi data vendor ya. Selanjutnya, kita akan coba melakukan penambahan produk dari sisi vendor ya. Tapi sebelum itu, kita buka dulu dashboard adminnya ya. Kita ke dashboard web dulu, teman-teman. Silahkan klik dashboard di sini.
Nah, kita akan coba buat beberapa kategori ya. Jadi kurang lebih kayak web contoh ini ya teman-teman, ada baju, celana, dan jaket gitu ya. Oke, jadi kita ke produk dan kategori. Nah, di sini kita langsung buat aja ya teman-teman namanya. Misalnya baju gitu ya. Lalu tinggal add kategori. Kemudian celana, tinggal add new kategori. Lalu berikutnya ada apa lagi nih? Ada jaket ya. Oke. Lalu add new kategori. Nah, oke sudah ada ya. Baru kita ke vendor lagi ke sini ya, teman-teman. Oke, lalu kita tinggal produk dan ke produk dan add new ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja simple produk contohnya. Nah, kita kasih nama aja misalnya kalau kita lihat web contoh misalnya ini ya, baju kece gitu ya. Oke. Kita kasih nama baju kece. Nah, kemudian di sini harganya misalnya 75.000. Kemudian misalnya masih ada promo ya. Nah, promo 68.000 misalnya. Lalu deskripsinya, nah di sini kita bisa masukkan aja di sini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini tinggal klik aja. Nah, teman-teman bisa upload file dan pilih file gitu ya. Di sini contoh saya langsung tarik aja filenya. Nah, setelah itu klik select. Kalau ada galeri, teman-teman bisa tambahkan beberapa gambar di sini. Lalu saya akan pilih kategori yang sudah dibuat tadi ya. Misalnya masuk ke baju. Nah, kemudian di sini kita tinggal ke bagian, kita lihat dulu. Nah, untuk bagian stok ini saya biarkan default. Kalau teman-teman mau manage stoknya boleh ya. Kalau shipping ini, nah ini shipping ini saya jelaskan nanti aja ya teman-teman. Karena nanti ada settingan sendiri terkait dengan shipping ataupun pengiriman ya. Oke, nah sekarang tinggal kita submit. Nah, kita lihat di sini sih langsung ke publish ya, teman-teman statusnya. Nah, sekarang coba kita ke web ini, lalu kita ke menu shop. Nah, di sini sudah ada satu produk ya, namanya baju kece yang dibuat oleh Pomola Store. Nah, ini kalau kita klik, nah nanti seperti ini teman-teman tampilannya ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk menambahkan produknya. Nanti silakan teman-teman tambahkan lagi beberapa produk lainnya di sini gitu ya. Maksudnya di toko ini, di toko Pomola Store gitu ya. Silakan teman-teman tambahkan beberapa produk lainnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 5 produk ya dari sisi vendor tadi. Nah, sekarang kalau kita ke halaman shop, nanti tampilannya seperti ini ya. Di halaman shop ini ya. Nah, sekarang kita coba akses lagi dari sisi admin ya. Kita akan coba buat halaman seperti ini teman-teman. Jadi ada halaman beranda. Mungkin sih halaman beranda aja yang kita buat ya. Jadi kita ke page dan add page ya. Oke, di sini kita close ya teman-teman ini. Nah, kita masukkan aja home. Kemudian kita publish. Setelah itu kita kembali ya teman-teman di sini. Oke, sekarang kita ke appearance dan ke menu. Kita akan coba buat nama menunya di sini master menu misalnya ya. Jadi kita create menu. Nah, kemudian halaman home ini teman-teman tambahkan add to menu. Kemudian primary menu di checklist dan off menu, canvas, save menu. Nah, setelah itu kalau coba kita refresh dulu di sini. Nah, tampilannya kayak gini ya. Oke. Sekarang teman-teman tinggal checklist aja di sini namanya halaman shop, lalu add to menu. Kemudian kita klik di sini, lalu kita ubah menjadi toko gitu ya. Lalu save menu. Jadi nanti tampil seperti ini ya. Nah, kita refresh. Nah, ini ya halaman toko. Berikutnya ada kategori ya. Oke, jadi teman-teman ke sini dulu. Lalu namanya custom link. Nah, ini input aja URL di sini. Di sini saya akan coba buat teman-teman ya. Jadi saya akan input tanda pagar di sini. Lalu namanya kategori. Oke. Lalu add to menu. Nah, kemudian di bagian atas ini klik aja. Nah, ini ada namanya produk kategori ya. Nah, ini teman-teman klik aja di sini. Lalu kategori tadi checklist dan add to menu.
Nah, kemudian tinggal kita klik kiri seperti ini ya, teman-teman. Klik kiri tahan ya. Oke. Nah, lalu save menu. Nah, berikutnya adalah seperti ini ya, yaitu untuk akun dan vendor registrasi. Jadi ke custom link lagi, URL-nya ini dimasukkan tanda pagar, lalu teman-teman di sini masukkan aja akun ya. Oke. Apa sih akun ya kalau nggak salah ya? Akun ya. Nah, lalu add to menu. Oke. Nah, kemudian ke page teman-teman dan vendor registrasi sama my account. Nah, ini add to menu. Nah, kemudian tinggal atur aja urutannya kayak gini ya. Klik kiri tahan. Nah, yang my akun ini saya akan klik, lalu ubah labelnya menjadi akun saya. Nah, lalu save menu. Kemudian teman-teman ke bagian setting dan ke bagian reading. Status page-nya kita klik, lalu home page-nya kita arahkan ke home. Lalu save changes. Nah, kita refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Ada home, toko, kategori, dan akun ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oke. Jadi, sudah selesai untuk membuat halaman, menu, dan juga settingan dari websitenya ya. Selanjutnya, kita akan melakukan desain dari web kita. Jadi, pertama halaman beranda ya. Kita akan buat pertama bagian ini ya, teman-teman. Untuk section hero-nya. Jadi, kita ke page dan all page. Nah, di sini untuk halaman home, kita klik edit. Kemudian edit dengan Elementor ya di sini. Ini kita close teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini flexbox ya. Kemudian kita klik di sini. Lalu masukkan kontainer, klik kiri tahan ke sini ya. Nah, pertama kita ke setting di sini, lalu di bagian sini title ini kita sembunyikan ya, hide title. Oke. Nah, kemudian klik lagi di sini teman-teman. Kemudian min height-nya ini mungkin kita buat VH. Kalau kita lihat contoh mungkin kita coba buat 50 deh. Oke. Sorry. Yang ini teman-teman kita klik ya. Sudah benar ya. Oke. Kita buat 50. Kemudian ke style. Background type-nya klasik. Image. Nah, teman-teman bisa upload nanti di sini. Saya akan pakai yang sudah ada. Misalnya ini ya. Lalu klik select. Nah, gini ya. Kemudian display size-nya cover. Dan di sini repeat, no repeat. Posisinya center. Nah, gini ya. Kalau ini kayaknya pecah ya, teman-teman. Gambarnya kurang full mungkin ya. Kita coba cari aja yang lain. Oke, mungkin saya akan pakai ini aja ya, teman-teman. Klik select. Nah, gini ya. Kemudian di sini background overlay-nya. Nah, saya akan pilih di sini background type klasik, warna hitam. Nah, kayak gini ya. Kemudian transparasinya mungkin seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian klik publish dulu. Lalu kita klik add element. Nah, tambahkan heading ke sini, teman-teman. Lalu titelnya ini kita ubah. Di sini saya akan masukkan kayak gini ya. Oke. Kemudian ke style. Nah, tipografinya pertama saya akan ubah di bagian color putih, alignment-nya center. Nah, di sini tipografinya saya buat 55 misalnya, atau terlalu besar mungkin ya, 45 deh, 40 aja gini. Nah, kemudian ke add element, lalu masukkan text editor ke sini. Oke. Nah, saya akan buat kayak gini teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan di sini. Lalu ke style, alignment-nya center, dan warnanya di sini putih. Lalu publish. Nah, kemudian add element. Cari aja button teman-teman atau tombol ke sini. Tombol atau button, tarik ya. Lalu di sini teksnya kita ubah kayak gini ya. Lihat produk gitu. Di bagian titelnya. Kemudian linknya teman-teman copy aja, misalnya halaman toko ini, klik kanan, copy link address, masukkan di sini. Kemudian icon library, saya akan cari namanya chevron ya.
Nah, saya akan ketikkan seperti ini, pilih ini, lalu insert. Nah, kemudian saya akan atur posisinya seperti ini. Lalu ke bagian style, position, center. Nah, kemudian untuk warnanya ini saya akan coba copy dulu, teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa masukkan aja di bagian background type ini. Nah, ini warna yang diinginkan, saya akan buat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan klik di bagian ini, teman-teman, center ini ya, kontainernya, lalu ke layout, alignment item, center, dan justify content, center. Kayak gini ya. Nah, sekarang publish dulu coba. Kemudian saya coba refresh, teman-teman. Nah, nanti tampilannya berubah seperti ini ya. Oke, sepertinya kurang tinggi, kita klik lagi. Lalu di sini kita ubah mungkin jadi 65 ya, atau 60 deh. Nah, mungkin 60 kayak gini ya. Oke, lalu kita publish. Nah, oke, jadi seperti itu untuk bagian section hero-nya ya, teman-teman. Berikutnya kita akan coba buat section kayak gini ya, teman-teman. Seperti keunggulan toko gitu ya, atau keunggulan marketplace yang dimiliki. Pertama, kita kembali ke sini. Nah, kita klik di sini ya, teman-teman. Kita pilih flexbox dan pilih satu kolom. Kemudian teman-teman ke add element di sini, masukkan kontainer ke sini ya. Nah, selanjutnya add element lagi, kemudian kontainer ke sini. Nah, kemudian teman-teman klik yang paling luar dulu. Kemudian ke layout dan ini pilih row horizontal ya, direksinya. Nah, kemudian yang di dalam ini teman-teman klik kanan dan duplikat. Nah, jadi nanti biar ke samping kayak gini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba klik di add element. Kita cari di sini namanya icon box, teman-teman. Nah, tarik aja ya di sini. Nah, oke. Sekarang kita akan cari icon di sini. Nah, kita akan cari kayak gini ya. Mungkin ini namanya truk mungkin ya. Atau shipping mungkin. Nah, ini ya. Oke, kita klik. Kita insert. Nah, kemudian untuk teksnya, nah misalnya teksnya menjadi pengiriman cepat di sini ya. Nah, gini. Oke, lalu kita klik kanan dulu, kita copy, klik kanan dan paste di sini ya. Kita ubah dulu kontennya, klik di sini. Kemudian yang kedua adalah support gitu ya. Nah, ini kita klik di sini. Oke, kita ubah, lalu cari ikonnya headset misalnya ya. Nah, misalnya ini ya, headphone, insert gitu ya. Nah, deskripsinya nanti teman-teman sesuaikan sendiri di sini ya. Oke, selanjutnya adalah garansi produk. Nah, ini klik aja, masukkan title di sini, berubah, lalu ikonnya misalnya cari medal ya. Nah, ini. Lalu insert dan kita publish dulu. Oke, sekarang tinggal kita klik di sini, teman-teman. Nah, kita ke style. Kita sesuaikan kayak gini ya. Oke. Pertama kita ke bagian icon. Nah, di sini warnanya kita ubah jadi hitam. Lalu size-nya kita sesuaikan ya. Lalu konten. Nah, ini kita sesuaikan teman-teman di bagian color ini. Kemudian tipografinya mungkin kita perkecil ya di sini. Coba kita buat 20. Mungkin kurang kecil. Nah, mungkin 19 ya. Nah, kemudian ke bagian icon, ke box. Nah, ini konten spasinya kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini, teman-teman, lalu copy, klik kanan dan paste style. Ini ya. Nah, kemudian teman-teman klik di bagian icon ini, edit container ya, yang di sini nih. Nah, kemudian ke bagian style, lalu background type-nya, pilih klasik dan atur warna putih. Nah, kemudian border di sini, saya akan masukkan border radius 5. Nah, setelah itu klik kanan di sini, lalu kita copy, klik kanan di sini dan paste style. Nah, setelah itu teman-teman klik di bagian kontainer yang ini, lalu ke advance, margin, matikan link margin, kita buat persen, lalu kita atur. Nah, gini teman-teman ya. Coba lihat web contoh kayak gini ya. Oke, kayaknya sih cukup ya, gini aja. Nah, setelah itu kita coba publish. Sip ya, sekarang kalau kita refresh. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini ya.
Oke, kalau kita lihat di sini sepertinya ada padding teman-teman ya. Mungkin kita coba klik di sini, lalu ke advance. Nah ini padding kita matikan, kita buat persen. Padding atas mungkin 3, bawah 3 mungkin ya. Lalu kanan kiri 1. Nah gini. Lalu klik kanan di sini dan copy. Klik kanan dan paste style. Nah, sip ya, gini ya. Oke, publish. Setelah itu kita refresh. Nah, sekarang lebih ada jarak lagi ya. Oke, seperti itu untuk section keunggulan toko ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba buat seperti ini ya, teman-teman, yaitu untuk bagian penampilan produk ya. Jadi kita kembali ke Elementor. Di sini teman-teman tinggal klik aja ya, Flexbox, pilih satu kolom. Kemudian kita masukkan di sini add element. Nah, di sini ya, container. Kemudian kita add element, lalu masukkan heading. Nah, ini kita ubah jadi produk terbaru gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ke style. Nah, di sini pilih center. Kemudian warnanya kita pilih hitam. Selanjutnya add element. Di sini teman-teman cari aja shortcut ya. Tarik ke sini. Nah, shortcutnya ini nanti mungkin saya sertakan linknya ya. Teman-teman bisa akses aja di WooCommerce shortcut ya. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi video. Nah, kita coba cek aja di sini ada namanya produk. Nah, ini teman-teman tinggal pelajari kalau mau lebih lengkap produk shortcut ya. Kemudian di sini sebenarnya kalau untuk menampilkan produk, teman-teman tinggal copy aja ini products ya. Tapi kita akan coba copy ini ya. Jadi kita akan menampilkan menggunakan limit ya, teman-teman. Oke, mungkin sih ini ya, kita copy. Jadi jumlah produknya 4 dengan kolom 4 gitu ya. Kalau nggak salah sih ini ya, kita copy. Kemudian kita paste di sini, lalu kita kasih tag penutup. Nah, gini ya. Nah, kita lihat sekarang di sini 4 ya. Yaitu produk limit 4 dengan kolomnya 4. Kalau kita atur kolomnya 2, nah maka nanti harusnya 2. Nah, gini ya. Oke. Jadi ini sudah selesai di sini. Nah, sekarang tinggal kita publish. Nah, berikutnya saya akan tampilkan lagi. Kalau kita lihat contoh, ini ada namanya kategori ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita tinggal ubah aja di sini, di kanan dan duplikat ya. Di sini tadi. Nah, ini kita tinggal ubah. Pertama adalah kita akan ubah seperti ini ya. Nah, di sini misalnya kategori baju dan celana. Nah, misalnya gini. Kemudian ini kita klik. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan kategori, itu sebenarnya ada ya settingannya di sini ya. Nah, ini lebih detailnya ya, kalau nggak salah itu di mana ya. Kita coba cek dulu teman-teman. Ini ya. Nah, ini kategori ya. Oke. Kayak gini nih teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini contohnya kayak gini ya. Dia menggunakan tambahan kategori. Jadi ini saya akan copy aja. Atau teman-teman nanti kalau mau pelajari boleh dari sini ya. Ini sama aja sebenarnya. Nah, tinggal masukkan di sini. Jadi sama teman-teman, yaitu menampilkan produk limitnya. Misalnya berapa gitu ya. 4 atau berapa. Kemudian tinggal kita ubah aja kategorinya gitu ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan tampilannya beda nih ya teman-teman. Ini mungkin untuk dua produk pertama karena dia masuk ke baju, jadi masih sama. Nah, kemudian dua produk berikutnya adalah jaket. Celana ini nggak muncul ya, karena memang kita setting hanya kategori baju dan jaket, gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin atur misalnya kolomnya hanya 3, yaitu bisa. Nah, tinggal disesuaikan gini aja nih. Oke, saya akan buat 4 aja. Oke, lalu kita publish. Nah, kemudian teman-teman tinggal copy aja ini ya, klik kanan, lalu copy. Klik kanan di sini dan paste ya.
Nah, ini sudah benar ya, mengarah ke shop semua linknya. Ini juga klik kanan dan paste. Klik publish. Oke ya, sekarang kalau kita refresh di halaman home, nah tampilannya kayak gini ya. Oke, nah bagaimana cara mengubah settingan button ini menjadi kuning kayak gini ya? Mungkin biar lebih seragam gitu ya, atau lebih konsisten ya. Nah, caranya teman-teman tinggal copy aja atau siapkan warna ya yang diinginkan, lalu ke dashboard ya di sini, ke dashboard webnya intinya, lalu ke appearance dan ke customize. Oke, di sini teman-teman ke bagian global. Nah, kemudian ke bagian color. Nah, ini tinggal disesuaikan aja nih ya. Saya akan atur di sini kuning semua gini ya. Lalu warna hovernya di sini bagian link saya buat hitam. Nah, klik publish. Oke, coba kita refresh. Nah, maka akan berubah seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita close aja customize ini ya. Nah, kalau di Elementornya teman-teman refresh, maka nanti berubah ya. Nah, sudah berubah seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk menambahkan untuk menampilkan produk ya di halaman home ini. Berikutnya teman-teman, kita akan coba menambahkan section testimoni seperti ini ya. Testimoni customer. Jadi kita kembali ke home di sini. Kemudian kita langsung aja copy section ini ya, mungkin teman-teman klik kanan dan duplikat ya. Nah, kemudian ini kita hapus produknya, klik kanan delete. Ini juga buttonnya, klik kanan delete ya. Sebelum itu kita coba klik di bagian produk terbaru teman-teman. Kita ke advance ya. Nah, ini kita kasih margin dulu. Matikan link margin buat persen. Mungkin 3. Lalu ini kita klik juga. Kita coba ke advance, matikan link margin. Jadi kita kasih margin 4 mungkin ya. Kayak gini. Kemudian ini juga sama ya, klik advance, marginnya matikan buat persen. Kita kasih 4 atau ya 4 mungkin ya. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan aja yang ini ya. Lalu duplikat. Nah, ini kontennya klik kanan dan delete. Kemudian teman-teman masukkan kontainer ke sini. Kemudian kontainer yang luar diklik. Kemudian buat menjadi horizontal. Di sini ya. Ini klik kanan dan duplikat yang di dalam, dan nanti seperti ini. Oke, kita tinggal publish dulu ya. Nah, sekarang kita coba buat aja kayak gini ya, testimoninya ya, teman-teman. Oke, teman-teman ke add element, lalu cari aja di sini namanya testimoni. Nah, kita gunakan yang ini. Klik kiri tahan ke sini. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan konten testimoninya, gambarnya diklik. Nanti bisa upload file dan select file. Di sini misalnya saya pakai yang sudah ada aja. Nah, kayak gini ya. Kemudian untuk nama dan title-nya silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian ke bagian style. Nah, kemudian saya akan coba buat pertama di bagian konten ini. Tipografi, size-nya saya buat 15 atau 16. Kemudian stylenya saya buat italic. Nah, gini ya. Kemudian di bagian name, nah ini saya akan buat hitam. Oke. Nah, saya akan klik kanan, lalu copy, klik kanan dan paste di sini. Nah, nanti yang lainnya silakan teman-teman sesuaikan aja kontennya di sini ya. Tinggal diklik, sesuaikan konten, nama, dan yang lainnya. Nah, berikutnya saya akan klik di bagian kontainer ini. Jadi kalau kita lihat contoh itu sedikit ada box shadow-nya ya. Nah, kita ke sini, lalu ke style, lalu ke border. Nah, ini box shadow-nya, sesuaikan aja teman-teman. Di sini saya akan buat 3 border radiusnya. Box shadow-nya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Oke, saya akan buat seperti ini. Lalu klik kanan di sini, copy, klik kanan dan paste style. Oke ya. Oke, sekarang kita klik di sini. Lalu ke advance. Nah, ini margin bottomnya saya buat 3. Atau 2 aja deh ya. Oke, publish.
Nah, sekarang kalau kita refresh, nah kayak gini ya sekarang teman-teman ya. Oke, jadi udah selesai untuk desain dari halaman berandanya ya. Ini kalau teman-teman mau close silahkan. Berikutnya kita akan coba desain untuk header dan footer dari website kita. Jadi mungkin kayak gini ya teman-teman. Oke, pertama mungkin kita akan tambahkan chart di sini ya. Jadi kita bisa ke bagian dashboard web di sini, klik kanan aja. Jadi mungkin kita tambahkan chartnya aja ya teman-teman. Chart WooCommerce kayak gini. Oke, kita ke dashboard, lalu ke appearance dan customize. Kita tunggu dulu. Nah ini kita masuk ke header. Oke, lalu kita add di sini teman-teman. Nah ini, lalu kita cari chart. Nah ini ya. Nah ini kita klik. Nah nanti muncul sih harusnya di sini ya teman-teman. Nah kayak gini ya. Oke, saya akan biarkan default. Lalu klik di bagian primary menu. Nah ini ke desain. Nah ini teman-teman kalau mau ubah di bagian menu fontnya, mungkin size-nya mau diperbesar, mungkin buat 16 atau 17. Nah gini ya, silakan ya di sini. Oke, lalu publish. Nah kita kembali lagi di sini. Oke, lalu kita masuk, kita kembali dulu. Nah, sekarang kita ke bagian footer, silahkan diklik. Nah, ini footer webnya ya. Nanti seperti ini. Kita klik di bagian setting, ke bagian desain. Ke bagian desain ya. Nah, ini kita atur backgroundnya ya teman-teman, coba. Salah sepertinya ya. Coba kita klik di footer, setting, desain. Nah ini ya. Oke. Nah nanti seperti ini ya. Kita lihat web contoh kayak gini ya. Oke, berarti teman-teman klik aja di bagian copyright-nya. Kemudian ke bagian, nah ini power by-nya bisa dihapus ya. Kalau teman-teman mau hapus. Nah seperti ini ya. Lalu publish. Kita close. Nah sekarang kalau kita refresh di sini, nah maka seperti ini ya. Oke, jadi untuk header dan footernya sudah selesai ya. Oke teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan sistem ongkos kirimnya ya. Nah jadi karena ini kan website multi-vendor, yang artinya pengiriman itu akan dihitung, yaitu jarak dari vendor atau toko gitu ya ke pembeli. Jadi bukan jarak antara pemilik web ke pembeli ya, tetapi dari vendor. Nah, sedangkan vendor itu kan beragam ya, misalnya dari kota Bandung atau kota Semarang dan yang lainnya gitu ya, yang pasti jaraknya berbeda-beda. Nah, untuk itu, untuk menghitung sistem ongkos kirimnya, kita memerlukan sebuah plugin yang support dengan multi vendor, yaitu kita menggunakan dari epeken.com ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses aja di epeken.com atau linknya di deskripsi video ya. Nah, nanti teman-teman setelah dibuka, ini adalah plugin yang digunakan untuk sistem ongkos kirim ya sebenarnya, dan sebenarnya banyak produk lainnya, termasuk juga yang support dengan multi vendor ya. Di sini bisa kita gunakan untuk Dokan misalnya, WCFN Marketplace dan yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal ke bagian harga. Teman-teman klik aja yang ini, ongkos kirim Epeken all courier ya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk bagian lisensi dan origin ya. Nah, lisensinya ini silakan teman-teman pilih. Kalau teman-teman pilih trial gratis ini, dia tidak bisa digunakan untuk multi vendor ya. Nah, teman-teman untuk menggunakan multi vendor minimal harus pilih yang bulanan ya, atau bisa menggunakan tahunan. Contoh di sini kita menggunakan per bulan. Nah, kemudian multi origin. Multi origin itu apa? Jadi data vendornya ya. Misalnya vendornya dari kota Semarang atau kota Bandung, Denpasar dan seterusnya. Nah, pertama kita bisa pilih yaitu 3 data asal kota.
dengan harga 99.000 per bulan, dan unlimited 200.000. Unlimited ini artinya seluruh kota yang berada di Indonesia bisa di-cover dengan plugin ini ya, teman-teman. Nah, nanti sesuaikan dengan pilihan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau coba dulu pakai 3 data asal kota, ya silahkan pilih ini. Kemudian di sini saya akan pilih aja yang tanpa pengiriman internasional ya. Nah, kemudian kita pilih yang lisensi baru karena kita baru beli ya. Jadi pastikan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal tambah ke keranjang. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini produknya. Di sini teman-teman tinggal bungkus aja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan nama teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah melakukan pembelian, tapi karena ini contoh aja ya, teman-teman. Misalnya saya akan masukkan pemula tutorial gitu ya namanya. Lalu nomor teleponnya. Nah, kemudian masukkan alamat email teman-teman di sini. Kemudian silahkan pilih metode pembayarannya ya. Ada Mandiri, ini pakai PayPal atau Mastercard, Visa dan yang lainnya. Nah, misalnya teman-teman pilih BCA boleh di sini. Nah, kemudian di checklist aja di sini ya. Silahkan teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Nah, tinggal diklik bungkus ya atau order. Nah, di sini teman-teman silahkan lihat ada nomor pesanan. Nanti teman-teman cek aja email yang masuk ya. Di sini sih untuk pembelian sebelumnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email seperti ini. Dan nanti kalau sudah melakukan pembayaran akan mendapatkan 2 email tambahan lainnya seperti ini ya. Nah, saya akan coba akses di sini lagi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pembayarannya ya, silahkan dilakukan ke pembayaran rekening ini ya, atau rekening yang tertera nantinya. Kemudian atas nama ini ya, Imam Prakoso. Kemudian ini totalnya dan ke Bank BCA ya. Nah, silahkan lakukan pembayaran. Oke, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa lakukan konfirmasi pembayaran di sini. Atau kalau teman-teman mungkin nggak mau ribet ya, tinggal di sini aja nih, live chat gitu ya. Nah, teman-teman tinggal live chat di sini gitu ya. Atau misalnya kalau nggak online, teman-teman bisa hubungi melalui WhatsApp yang tersedia di sini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti silahkan lakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, saya akan jelaskan terkait dengan data kota ya. Tadi kan kita order yaitu untuk 3 data asal kota. Nah, ini data ini tidak bisa kita aktifkan secara manual ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, tinggal chat lagi di sini ya ke timnya. Nah, nanti teman-teman sertakan aja, misalnya untuk data kota yang mau diaktifkan itu mana aja. Misalnya Bandung, Semarang, Denpasar atau yang lainnya. Tinggal ketikkan aja di sini ya. Misalnya, halo Kak, saya mau mengaktifkan 3 data asal kota. Misalnya apa aja, tinggal disebutkan gitu ya. Nah, nanti dari tim Epeken akan melakukan aktivasi untuk 3 data asal kota ini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk melakukan pembelian plugin Epeken-nya ya. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian plugin Epeken-nya, nanti teman-teman masuk aja di sini ya, di member area dan my akun. Nah, teman-teman pertama silakan download pluginnya. Nanti masuk aja di folder unduhan ini ya. Nah, nanti silakan di-download pluginnya. Nah, setelah di-download, teman-teman ke plugin dan add plugin ya. Oke, di sini kita bisa upload plugin. Nah, di sini saya sudah download tadi, teman-teman. Ini tinggal saya tarik ke sini, lalu diinstal ya. Oke, di sini kita tinggal activate plugin. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada Epeken All Courier Full Version. Tinggal kita klik di licensee ya. Nah, teman-teman tinggal activate key-nya ya. Nanti teman-teman masuk aja di bagian sini ya. Di bagian licensee management. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Silahkan di copy aja. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman misalnya mau mereset licensee, tinggal diklik aja di sini ya. Saya akan biarkan default aja. Nah, kemudian kita masuk di sini ya. Oke. Nah, lalu kita tinggal activate di sini.
Nah, di sini sudah aktif ya. Kita coba klik setting aja di sini. Nah, sebenarnya teman-teman diarahkan ke bagian WooCommerce setting dan ke bagian shipping ya. Oke, di sini pastikan sudah aktif seperti ini ya, teman-teman. Yaitu enable this shipping method. Kemudian ini adalah untuk diterapkan ke vendor. Kita bisa lihat by default untuk konsep marketplace, saat checkout customer dikenakan biaya ongkir untuk setiap vendor ya. Nah, ini kita aktifkan aja. Kemudian di sini adalah kota asal di produk detail. Nah, ini kalau teman-teman mau tampilkan, jadi misalnya produk A dari vendor A berasal dari kota apa, ini boleh ya. Kalau nggak juga nggak masalah. Tapi marketplace biasanya ditampilkan ya teman-teman, pengiriman dari kota mana gitu ya. Lalu data servernya ini saya akan biarkan default aja. Ini saya biarkan default ya, tidak disarankan katanya. Nah, kemudian kita pilih metode pembayaran, pengirimannya ya. Jadi sebenarnya nanti customer itu bisa memilih lagi nih. Kan ini kita aktifkan beberapa nih. Nah, bukan customer ya, tapi vendor. Nanti mereka bisa aktifkan nih, mau mana aja yang aktif atau enggaknya gitu ya. Karena kan belum tentu semua metode pengiriman ada di kota mereka gitu ya. Contoh saya aktifkan JNE, Tiki dan POS ya di sini. Oke, lainnya silakan teman-teman cek sendiri ya. Ada JNE JNE Truck ya dan yang lainnya. Di sini untuk COD ini saya biarkan default juga. Nah, kita langsung aja ke bawah teman-teman. Yaitu kita save changes ya. Oke, kita coba cek lagi. Di sini ya saya biarkan default untuk settingan yang lainnya. Jadi saya hanya 3 bagian atas tadi ya yang kita setting. Oke, selanjutnya kita coba ke bagian shipping zone. Ke bagian general teman-teman. Nah, di sini kita bisa tentukan nih ya lokasi kita itu di mana gitu ya. Nah, ini sih biasanya penting ya teman-teman, karena nanti sebenarnya nggak penting sih teman-teman di sini, karena kan yang dihitung itu jarak vendor ke pembeli, bukan alamat web admin ya. Oke, jadi itu aja untuk settingannya teman-teman, sudah cukup ya untuk settingan dari plugin Epicent untuk multi vendor. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan aktivasi untuk pluginnya ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan di sini dari sisi vendor ya teman-teman. Jadi saya akan login dari sisi vendor saat ini ya. Ini saya sudah ada di dashboardnya. Nah, pertama kita ke bagian setting teman-teman ya. Jadi nanti masing-masing vendor itu bisa melakukan settingan shipping ya. Jadi pertama tentukan dulu untuk lokasinya. Lokasinya di mana? Silakan diinput datanya. DKI Jakarta contoh di sini. Kemudian ke bagian shipping. Oke. Nah, untuk kota asal pengiriman sebelumnya saya membeli yang 3 data origin teman-teman ya, dan saya sudah mengaktifkan 3 kota ya. 3 kota yaitu Kota Bandung, kemudian Denpasar dan Bali ya. Jakarta maksudnya, Jakarta, kemudian Denpasar dan Bandung. Jadi ada 3 data kota di sini ya. Nah, kalau teman-teman beli yang unlimited pastinya semua kota tampil di sini gitu ya. Nah, kemudian kota pengiriman ini kita setting misalnya dari Jakarta Selatan boleh ya, atau Jakarta Barat Selatan misalnya ya. Nah, kemudian untuk sistem pengirimannya apa aja yang akan diaktifkan gitu boleh di sini ya. Ini nggak muncul semua karena tadi kita setting di sini tadi ya, di bagian shipping yang sebelumnya saya jelaskan itu hanya beberapa ya. Nanti silakan teman-teman aktifkan. Nah, untuk ini saya biarkan default aja ya. Oke, jadi setelah itu 3 ini aja di atas ini ya. Lalu kita save. Nah, selanjutnya ini kan kita aktifkan 3 ya. Nanti teman-teman bisa ke halaman webnya atau ke toko gitu boleh ya. Silakan tambahkan salah satu produknya, atau kita coba cek dulu di
Kita coba tambahkan dulu ya. Kita coba klik dulu yang ini. Nah, sebelumnya kita juga mengaktifkan yaitu untuk kota asal pengiriman ya. Nah, di sini tampil ya. Karena tadi kita settingnya Jakarta Selatan, maka di sini tampil Jakarta Selatan. Add to chart. Nah, setelah itu kita check out di sini. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini datanya silahkan. Ini saya belum check out ya, ini hanya mencontohkan aja. Pertama, ini adalah data pembeli mau dikirim kemana. Misalnya akan dikirim Jakarta Selatan ke katakan ke mana ya? Mungkin ke Lampung ya, boleh ya. Kemudian di sini kita bisa lihat belum ada pengiriman ya. Nah, kita bisa atur dulu kotanya di mana, misalnya di Tulang Bawang. Kemudian kabupaten apa? Distrik ya, kabupaten ya. Misalnya di Menggala ya. Nah, dia akan muncul metode pengirimannya seperti ini. Oke. Nah, ini yang lainnya saya biarkan dulu. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk data pengirimannya. Misalnya JNE, Tiki, PT Pos dan yang lainnya ya. Gitu ya. Nah, terkadang teman-teman untuk beberapa data di sini kalau kita coba lihat ya, ini kan JNE hanya 2 ya. Sedangkan yang kita aktifkan dari sisi dashboard tadi ada 3. Nah, terkadang memang mungkin di kota tersebut tidak ada JNE yang terkait gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak muncul semua gitu ya, hanya beberapa aja. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk melakukan settingan apa namanya plugin Epic dari sisi vendor. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan tes checkout ya. Jadi di sini saya akan coba buka browser baru lagi yang belum login ya. Kemudian di sini saya akan coba add to chart ya, mungkin produk ini. Oke. Kemudian sama ini ya. Oke ya. Nah, kita coba cek di sini totalnya yaitu 295.000 ya di sini. Nah, kita tinggal masukkan di sini nama kita, teman-teman ya. Ini contoh aja. Kemudian kita akan kirim ke Jawa Barat misalnya, Kota Bandung misalnya, lalu kabupaten apa ya, misalnya Sukasari atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini kita bisa input data lainnya, ini opsional tapi boleh di-input aja kalau mau di-input. Lalu masukkan nomor telepon misalnya atau WhatsApp-nya. Kemudian alamat email teman-teman di sini. Ini contoh aja teman-teman. Kemudian kita buat password. Nah, setelah itu ya di sini kita tinggal lihat totalnya, kemudian pilih metode pembayaran ya. Pengiriman. Misalnya kita akan kirim pakai Tiki Eco misalnya ya. Nah, kemudian ini totalnya ya. Kemudian kita tinggal page order. Oke ya. Sekarang kita bisa lihat di sini nanti karena ini pembayaran manual, nah user bisa melakukan transfer ke sini ya. Nah, nanti misalnya datanya ini sudah ada, baiknya sih memang pakai payment gateway ya, nanti teman-teman bisa diintegrasikan. Jadi biar datanya bisa langsung masuk gitu ya, atau pembayarannya ya. Kalau seperti ini kan berarti sisi pemilik web atau ya pemilik web ya, itu harus memastikan dulu sudah ada dana yang masuk, baru setelah itu ke bagian order. Nah, ini bisa diubah statusnya menjadi apa gitu ya. Nah, di sini misalnya statusnya menjadi komplit boleh ya, atau kita lihat dulu. Di sini kita akan akses dari sisi vendor, teman-teman. Kita coba cek di bagian order. Nah, di sini vendor mendapat order seperti ini ya. Dan statusnya unpaid ya, atau belum dibayar gitu ya. Sorry, ini adalah fee untuk pemilik web ya, atau admin fee gitu ya.
Jadi nanti pemilik web itu harus melakukan konfirmasi dulu, misalnya statusnya menjadi complete gitu ya, lalu di apply. Nah kemudian yang check out tadi kita coba cek di bagian akun saya. Dia bisa melihat juga di sini untuk ordernya statusnya menjadi complete gitu ya, dan ini totalnya. Nah kemudian kita coba cek dari sisi vendor lagi teman-teman, sorry vendor ya di sini ya. Nah kita refresh. Nah, di sini masih unpaid ya. Jadi pertama kita coba ke bagian ke bagian harusnya kita bisa withdraw ya teman-teman kalau nggak salah sih ya. Di sini oke teman-teman, setelah saya cek ternyata menu withdraw itu ada di bagian payment ya di sini. Nah, kemudian ini nanti tinggal withdraw di sini ya. Nah, kita bisa request di sini ya. Tadi kan penjualannya ada 3 ya. Nah, tinggal klik di sini. Lalu kita bisa request di sini ya. Oh, di sini kita harus melakukan settingan dulu ya, teman-teman, untuk pembayarannya. Kalau nggak salah di mana ya? Kita coba cek dulu deh. Ke setting mungkin ya. Nah, ini ya di bagian payment. Nah, ini ya. Untuk withdrawnya kita atur bank transfer ya. Di sini teman-teman bisa masukkan aja nama banknya atau nama teman-teman maksudnya ya. Kemudian akun numbernya, lalu nama banknya apa. Nah setelah itu untuk alamat bank ini dan yang lainnya kalau mau diisi silahkan save aja. Nah kemudian kita ke bagian payment. Nah di sini kita tinggal withdraw. Nah di sini tinggal kita checklist aja. Kemudian kita tinggal request ya. Oke. Nah, setelah request, nanti pemilik web bisa cek di sini, di bagian vendornya, lalu di bagian withdraw. Nah, ini ya, ada yang request withdraw ya, teman-teman, sebesar 275.000 ya. Oke, kalau kita coba cek tadi, total order di sini adalah 305.000 ya. Jadi sorry, kita view dulu deh. Yaitu 295 ya totalnya. Ini kan ongkos kirim nggak dihitung ya. 295 dikurang 10% ya. Jadi kurang lebih hitungannya tadi adalah 275.000 ya teman-teman di sini ya. Oke. Nah, kita tinggal klik aja di untuk withdraw ya teman-teman. Kita tinggal ke Pemola Store, sorry. Kita sebenarnya tinggal cek aja di sini teman-teman. Ini ya via bank ini. Jadi kita coba cek di sini kalau nggak salah ya. Nah di sini bisa dilihat teman-teman sebenarnya untuk rekeningnya ya, yaitu Pemola Web. Kemudian ini nomor rekening dan ini banknya ya. Jadi coba kalau kita ubah lagi deh teman-teman ya dari sisi vendor ke setting ya. Kemudian kita ke payment. Ini coba kita tambah ya, atau kita ubah rekeningnya, lalu kita save. Nah kalau kita refresh dari sisi vendor, ini harusnya berubah ya nomor rekeningnya. Nah ini ya, ini teman-teman ya. Jadi pemilik web transfer ke sini ya, oke. Nah setelah ditransfer, nanti tinggal di checklist aja. Atau kita sebenarnya bisa lihat dulu nih, kita mau ubah menjadi apa nih gitu ya, misalnya menjadi kita cancel atau di approve gitu ya, silahkan ya. Nah misalnya kita ubah menjadi approve di sini, nah kita tinggal approve aja. Sorry ya, harusnya sih berubah langsung ya. Oh sorry, ini filter teman-teman, ini filter ya. Jadi kita tinggal checklist aja di sini. Kemudian misalnya mau di reject atau di approve boleh ya. Nah kita tinggal approve aja misalnya, karena sudah ditransfer misalnya. Nah maka sekarang sudah apa namanya, withdrawnya sudah diproses gitu ya.
atau sudah selesai. Nah, kalau kita cek dari sisi admin ke payment, nah di sini tadi untuk paymentnya ya. Nah, nanti tinggal cek aja di sini ya. Ini kan untuk totalnya tadi. Kemudian cek aja di sini. Nah, ini ya, statusnya sekarang menjadi komplit ya, teman-teman ya. Karena sudah dibayar. Oke, seperti itu ya, teman-teman, untuk cara melakukan withdraw. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap terakhir ya, yaitu untuk mengatur mobile responsif dari web kita, terutama desain yang menggunakan Elementor ya. Nah, jadi saya akan contohkan misalnya di halaman home ini ya. Nah, kita akses aja di atas ini, kita edit dengan Elementor. Jadi di sini mobile responsive itu artinya kalau teman-teman ingin atur sendiri style editingnya ya di versi mobile atau di versi tablet gitu ya. Jadi misalnya ukuran fontnya ternyata teman-teman lihat kalau di versi HP atau mobile misalnya terlalu besar gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman ke atas ini ya, setelah diakses Elementornya, di sini klik aja di bagian mobile portrait. Nah, nanti seperti ini. Nah, teman-teman silahkan klik di bagian konten yang akan diubah. Di sini saya tidak contohkan semua ya. Mungkin beberapa bagian aja. Contoh di sini ya. Ini kalau kita klik. Nah, setelah teman-teman klik, teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ini. Lalu masuk ke styling. Nah, teman-teman lihat di sini ada alignment item. Kemudian perhatikan ada icon mobile. Nah, berarti kalau teman-teman lakukan perubahan di sini, ini hanya berubah di versi mobile-nya ya. Jadi kalau teman-teman terapkan. Jadi di versi desktop-nya itu tidak berubah. Karena kita edit di versi mobile. Begitu juga misalnya button ini, kalau teman-teman klik, kemudian misalnya di sini masuk ke style. Nah, di sini ada mobile portrait. Nah, kalau teman-teman atur, misalnya menjadi stretch. Nah, seperti ini hanya berubah di versi mobile. Atau teman-teman ke bagian tipografi deh. Klik aja di sini. Nah, ini size misalnya ya. Nah, teman-teman misalnya buat besar seperti ini. Maka size ini hanya berubah di versi mobile-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa sesuaikan masing-masing konten di versi mobile-nya itu seperti apa. Gitu ya. Atau misalnya yang lainnya lagi apa ya? Nah, misalnya di sini ya, di testimoni ini diklik, lalu misalnya ke bagian style, nah ke bagian image. Nah, teman-teman lihat image resolusi mobile portrait misalnya akan dibuat lebih besar. Nah, maka perubahan ini hanya akan berfungsi atau berfungsi ya di versi mobile-nya. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal klik di bagian konten yang akan diubah. Nah, setelah itu tinggal klik publish. Maka nanti silakan dicek di versi mobile-nya. Harusnya yang sudah teman-teman lakukan tadi berubah gitu ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk materi mengenai marketplace kali ini. Dan kalau teman-teman ada request video lainnya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih.